Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Kuat Subriyadi. Kali ini saya akan menyampaikan, berbagi kepada Anda semua tentang metode penelitian. Yang mana metode penelitian ini sebagai basic atau dasar buat teman-teman yang akan melakukan riset penelitian, pembuatan skripsi atau tesis atau sejenisnya. Kami merujuk kepada yang disampaikan oleh guru kami, yaitu Dr. Suratno MSD. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu persatu apa itu yang terjadi di dalam metode penelitian. Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode yang umumnya digunakan dalam penelitian. Metode tersebut meliputi 1. Metode pengumpulan data. Kemudian dilanjut dengan metode pengolahan data, juga metode analisis data, langsung ada metode penulisan laporan, serta metode presentasi laporan. Ini adalah satu mata rantai yang ada di dalam proses satu penelitian ilmiah. Penelitian sendiri itu apa? Adalah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang merupakan perwujudan atau manifestasi rasa ingin tahu manusia tentang suatu masalah. Jadi rangkaian masalah secara keilmuan atau ilmiah. Jadi penelitian dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi jelas tergolong suatu penelitian ilmiah. Kenapa? Karena rasa ingin tahu tadi. Kemudian penelitian ilmiah adalah penelitian yang diperoleh dari peneliti-peneliti ilmiah. Peneliti ilmiah itu berpikir ilmiah adalah berpikir yang dilandasi 3 sikap. Jadi sikap pertama adalah yang sikap skeptis, sikap analisis, dan sikap kritis. Jadi 3 sikap inilah yang mendasari seseorang untuk bisa melakukan suatu penelitian ilmiah. Apa yang disebut dengan 3 sikap tadi dalam metode penelitian? Sikap skepsis ngapain sih? Adalah membuat pernyataan atau kesimpulan yang harus didukung oleh data atau fakta. Itu data, fakta itu adalah yang berbentuk sikap skepsis yang memang mendasari fundamental di dalam penelitian. Kemudian sikap analisis berarti dalam membuat pernyataan harus memperhatikan skala prioritasnya di dalam analisis. Berapa parameter yang digunakan. Jadi tidak hanya menggunakan mata kuda satu parameter, tidak, semakin banyak variabel semakin bagus. Kemudian sikap kritis berarti dalam membuat pernyataan harus logis, mengikuti logika akal sehat dan bisa diterima oleh orang lain. Jadi berikutnya adalah saya akan sampaikan hasil penelitian itu yang mempunyai sifat-sifat sebagai peneliti ilmiah itu harus menjunjung tinggi objektivitas, terbuka bagi ide orang lain, sanggup menyesuaikan diri dia dalam arti yang luas. Jadi tidak ada unsur individual, juga harus bisa menerima masukan serta harus berdasar kepada data dan fakta. Penelitian ada kadar ilmiahnya tinggi sekali dan ada juga yang tinggi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya suatu penelitian yaitu senioritas penelitinya, kemudian data yang dimiliki, tersedianya dana untuk melakukan penelitian, dan tersedianya waktu. Jadi dari keempat masalah ini tidak bisa dilepaskan satu persatu, tergantung dari mau sejauh mana tingkat mutu atau tingkat ilmiahnya, kadarnya setinggi apa. Sifat ilmiahnya penelitian dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada, kesimpulan-kesimpulan yang ada, telah melewati prosedur yang sistematis dan melewati pengujian secara ilmiah. Itu sifat dari ilmiah penelitian. Kriteria yang bisa menyatakan sebagai peneliti itu ada ilmiah, yaitu ada 2. 1, sejauh mana hasil penelitian menghasilkan pengetahuan bagi pembacanya, sedangkan yang kedua, sejauh mana hasil penelitian mempunyai
daya ramal yang tinggi, estimate ke depannya seperti apa. Dan ingat, saya sampaikan dari awal bahwa penelitian tidak akan pernah berakhir dan tidak ada yang sempurna. Penelitian dengan teori yaitu elemen-elemen atau unsur-unsur penelitiannya yaitu satu, pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya atau masalahnya akan dicarikan pemecahannya, itu elemennya. Yang kedua, berbagai alternatif jawaban atas pertanyaan atau berbagai alternatif pemecahan masalah. Jadi mengedepankan masukan dan data, tidak menggunakan sifat ego dan idealismenya. Kemudian pemilihan jawaban yang terbaik atau penilaian pemecahan yang terbaik berdasarkan satu data yang dimiliki. Setiap penelitian harus jelas masalahnya. Untuk mendapatkan masalah penelitian kita jumpai sumber-sumber utamanya seperti teori yang ada dalam buku teks. Yang kedua, artikel-artikel atau jurnal yang sudah beredar atau bulletin itu juga menjadi suatu referensi. Kemudian berdasarkan sumber masalah kita melakukan inventaris masalah penelitian dulu. Kita inventaris semua apa yang akan kita lakukan berdasarkan masalah penelitian. Yang kedua, karena akan ditulis secara tesis hanya satu masalah, maka kita adakan pemilihan masalah penelitian atau di ranking masalah penelitian itu. Jadi tidak semuanya harus diteliti, tapi kita fokus kepada yang mana kita akan ambil. Jadi yang berikutnya adalah dengan di rankingnya tadi kita akan memilih masalah penelitian dengan ranking yang tertinggi, yang terbaik untuk kita lakukan. Itu baru proses di dalam pemilihan suatu penelitian. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan di dalam penilaian atau perankingan. Jadi dalam ranking itu kita perhatikan faktor. Satu, kemampuan akademis peneliti itu sangat berpengaruh nomor satu. Tingkat pendidikan akademisinya bagaimana, pengalaman kerja itu sangat berpengaruh terhadap seorang peneliti. Kemudian finansial, berapa biaya yang akan dikeluarkan itu juga sangat berpengaruh. Kemampuan fisiknya masih sehat atau sudah sudah ada kekurangan atau memang sudah capek atau sudah berumur, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian tersedianya data, semakin banyak data yang dimiliki, variabelnya semakin banyak, penelitiannya akan semakin lebih valid atau akurat. Kemudian buku-buku referensi, jurnal yang dimiliki juga harus komplit karena itu sangat menunjang di dalam proses analisis dan membandingkan peneliti sebelumnya. Kemudian aktivitas masalah itu bagaimana kondisi yang terkini. Kita kemudian menarik masalah bagi diri sendiri. Kita akan fokus ke bagian apa yang akan kita lakukan suatu penelitian. 9, menariknya masalah bagi lembaga di mana kita bekerja atau studi itu juga bisa. Misalnya bekerja di rumah sakit, jadi dosen, jadi guru, itu juga sangat berpengaruh terhadap sejauh mana, ke arah mana kita akan melakukan suatu penelitian. Kemudian menariknya masalah bagi peneliti itu juga sangat, antusiasme peneliti sebenarnya akan mengarah ke apa, dan tersedianya pembimbing. Jadi peneliti tidak boleh sendiri, juga ada yang membimbing, ada yang sponsori dan lain sebagainya. Serta yang tidak kalah penting adalah waktu yang digunakan harus tersedia dan menyediakan waktu. Kadang-kadang kelemahan dari peneliti adalah karena kesibukannya tinggi sehingga ini dinomor sekiankan sehingga tidak menjadi skala prioritas. Itu akan mempengaruhi suatu hasil kinerja di dalam penelitian. Baik, kita lanjut lagi. Usulan penelitian. Setiap penelitian pasti diawali dengan usulan penelitian. Usulan penelitian merupakan dokumen tertulis utama yang dibuat oleh calon peneliti untuk diserahkan kepada pembimbing apabila penelitiannya merupakan penelitian mandiri. Nah, itu berarti harus ada dulu usulannya. Kedua, sedangkan apabila penelitiannya berupa penelitian pesanan akan diserahkan kepada calon sponsor. Misalnya suatu produk perusahaan ingin meneliti suatu apa, kita proposalnya ajukan, pembatasannya seperti apa, endingnya akan disampaikan dari awal.
Yang ketiga adalah usulan penelitian harus disajikan dengan bahasa yang baik dan benar. Selain itu harus ditulis secara lengkap dan penuh terus terang. Jadi harus secara objektif, mudah dipahami dan tidak menimbulkan suatu multitafsir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lengkap. Yang dimaksud lengkap apa? Judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian, keaslian penelitian, tujuan penelitiannya apa, tinjauan pustaka referensinya itu dari siapa, dari mana. Kemudian ada hipotesa, ada hipotesis jika ada. Kemudian metode penelitiannya apa yang akan digunakan. Kemudian juga biaya yang digunakan harus direncanakan dari awal dan sudah diajukan di dalam proposal tadi. Daftar pustaka juga harus jelas, itu juga tidak lepas dari tinjauan pustakanya tadi, dan lampiran apa-apa yang dalam proses analisis tadi yang perlu ada lampiran harus dilengkapi dengan satu lampiran. Kemudian apa arti judul? Judul merupakan judul penelitian diusahakan singkat tapi lengkap mewakili isi. Yang dimaksud lengkap dalam hal ini mencakup apa, di mana, kapan. Judul penelitian jangan sampai mempunyai interpretasi yang bermacam-macam. Berarti judul penelitian harus mencerminkan isi dari penelitian yang akan dilakukan. Walaupun hanya 1 sampai 2 baris, tapi sudah mencerminkan isi dari laporan penelitian yang bisa sampai beratus-ratus lembar. Judul penelitian yang muncul pada usulan penelitian bersifat tentatif atau bersifat sementara. Artinya judul ini masih memungkinkan untuk bisa berubah-ubah seperti yang saya lakukan. Judul bisa berubah sampai 3 atau 4 kali. Karena apa? Bisa jadi seiring berjalannya proses penelitian terjadi suatu perubahan atau pengembangan atau inovatif sehingga akan berubah dari judul. Metode penelitian ini akan saya sampaikan kepada nanti pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk menghindari kegagalan paham, kami akan buat dalam 3 pertemuan. Buat Anda semua, tolong diikuti sampai pertemuan 3. Pertemuan pertama saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.